What is marriage? Apa itu pernikahan? Kita langsung saja membuka kepada Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender ketiga, tidak ada gender abu-abu. Hanya ada dua gender, male or female. Ini yang penting, ini yang pertama yang harus saudara ketahui. Makanya saudara perhatikan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah kompromi. Satu saat semua akan kompromi, bahkan gereja akan kompromi. Tapi firman Tuhan tidak akan kompromi. Saya maksud gereja yang gak benar ya. Gereja yang benar tidak akan kompromi. Jadi Allah menciptakan cuma dua gender, male or female. Perhatikan bahwa keluarga itu adalah lembaga pertama yang diciptakan atau yang dibangun oleh Allah sendiri. Sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, Allah sendiri yang menciptakan keluarga. So itu keluarga itu sangat penting, terutama hari-hari belakangan ini. So itu mari kita kembali untuk melihat melalui firman Tuhan. Apa itu pernikahan? Yang pertama, saya katakan bahwa marriage, pernikahan adalah wadah untuk kita belajar saling mengasihi. Jadi marriage atau pernikahan itu adalah wadah untuk manusia belajar cinta mencintai. Atau wadah untuk manusia menyatakan cintanya. Jadi saudara-saudara, kita ini manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Amin. Sebab itu tidak heran kalau kita mewarisi sifat-sifat Allah. Walaupun tidak sempurna. Karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Tapi ada sifat-sifat Allah. Salah satunya manusia itu bisa mencintai. Karena Allah itu adalah kasih. So itu manusia memiliki kasih ini. Manusia bisa memiliki kasih. Seorang ibu mengasihi anaknya. Kakek nenek mengasihi cucunya. Istri mengasihi suami. Suami mengasihi istri. Itu memang adalah satu pembawaan dari ciptaan Allah ini. Karena Allah adalah kasih. Dan ingat bahwa kasih itu selalu perlu objek untuk dikasihi. Kalau tidak ada objek, maka kasih itu bukan kasih. Kasih itu selalu perlu something to be loved. Sesuatu, seseorang untuk menjadi objek daripada kasih itu. Makanya tidak heran, mungkin orang yang hidup sendiri dia akan mempunyai binatang peliharaan. Kenapa? Karena dia butuh menyalurkan kasihnya, sadar atau tidak sadar. Allah juga sama, saudara. Allah itu, kita tahu bahwa Allah kita itu satu tapi terdiri dari tiga pribadi. Tritunggal. Kita tidak percaya kepada tiga Allah, tidak. One God, Elohim. Elohim itu kata jamak dari Eloi, yang artinya Allah. Mengapa kok Tritunggal? Walaupun kata Tritunggal itu tidak pernah tercantum dalam Alkitab kita. Tapi jelas, karena Allah itu kasih. Dan kasih itu butuh objek. Kalau Allah cuma sorangan baik, bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu kasih? Sekali lagi, kasih tanpa objek bukan kasih. Sebab itu, saudara tidak perlu minder, saudara tetap percaya dan bertahan kepada doktrin Tritunggal ini. Walaupun doktrin ini paling banyak diserang. Karena doktrin inilah yang paling bisa menyatakan bahwa Allah itu kasih. Satu ayat, Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara bisa cek dalam bahasa Inggris, kata di pangkuan Bapa itu dikatakan in the bosom of the Father. Dipeluk di dada Bapa. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu di kekekalan mempunyai hubungan kasih yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, sakit hati Allah. Ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dikorbankan, 3 hari, 3 malam perjalanan itu, hati Abraham seperti diiris-iris. Karena dia tahu sebentar lagi anak ini akan dikorbankan.
Jadi manusia juga sama. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita perlu objek untuk kita kasihi. So itu Allah ciptakan keluarga. Keluarga itu adalah wadah untuk kita belajar apa? Saling apa? Bukan saling melukai. Bukan saling mengkhianati. Bukan saling menyakiti. Bukan saling membenci. Jadi keluarga itu adalah, pernikahan itu adalah wadah untuk kita belajar apa? Saling kasih, mengasihi. Ini yang pertama. Jadi kalau saudara ada dalam keluarga atau mau berkeluarga, sudah camkan bahwa keluarga, marriage itu adalah wadah untuk kita belajar. Mengapa saya pakai kata belajar? Karena ya banyak hal kita memang masih kurang. Belajar untuk apa? Untuk kita saling mengasihi. Di dalam mengasihi ini ada menerima, memaafkan, sabar dan sebagainya. 1 Korintus 13. Yang kedua, marriage adalah suatu perjuangan. Jadi pernikahan itu suatu perjuangan. Keluarga itu suatu perjuangan. Keluarga bukan tempat kita bermimpi indah. Keluarga jangan digambarkan seperti Anda melihat drama Korea. Keluarga itu sebuah perjuangan. Perjuangan untuk apa? Yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sejati itu. Makanya tidak gampang memang. Saudara kalau baru menikah 5 tahun, 10 tahun, saudara akan merasakan tidak gampang. Enggak seperti waktu Anda berpacaran mungkin. Jadi keluarga itu suatu tempat kita berjuang dalam kehidupan ini. Berjuang untuk mewujudkan happiness. Dan saya yakin happiness itu hanya dapat kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Ketika ada Yesus, maka kita bisa mendapatkan happiness itu. Saya akan tunjukkan sebuah slide yang saya rasa cukup ya mengingatkan kita. Saya langsung terjemahkan ya. Marriage atau pernikahan is not about a beautiful wedding. Bukan tentang pesta pernikahan yang indah. Fancy homes, rumah yang bagus, cute kids, anak-anak yang lucu, nice cars, mobil yang indah-indah, and white picket fences. Nah ini agak susah ini. Ini idiom, artinya rumah yang kadang-kadang jalan-jalan ya, wah rumahnya indah ya. Oh inilah marriage. Bukan tentang itu. Marriage is hospital stays. Pernikahan itu adalah tinggal di rumah sakit. Nah ya, ada kalanya kita merawat pasangan kita. Is working long hours. Pernikahan itu adalah bekerja melebihi jam. Nggak cukup 8 jam, harus 10 jam, 12 jam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fighting through struggles. Berjuang melewati pergumulan-pergumulan hidup. Paying bills, membayar tagihan-tagihan. And keeping the faith and staying together through it all. Dan tetap percaya dan tetap bersatu bersama-sama melewati semuanya itu. Jadi jangan kita bermimpi-mimpi tentang pernikahan. Saya yakin di sini ada banyak juga Bapak Ibu yang sudah menikah sekian puluh tahun sudah mengerti ya. Pasti mengamenkan perkataan ini. Tapi perkataan ini penting untuk diketahui terutama untuk orang-orang muda. This is marriage. Jadi jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita berpikir oh menikah itu enak. Seperti kita bergandengan tangan melewati jalan yang ditaburi dengan bunga-bunga. Ya, di sana sini kicauan burung, gemericik air. Wah, itu yang ada cuma di film-film. Bukan seperti itu. Pernikahan itu tidak mudah. Makanya ada banyak pernikahan yang kandas. Problemnya tentu banyak. Tapi mungkin saja karena tidak siap menghadapi marriage. Tidak siap menghadapi begitu besarnya tantangan dalam hidup pernikahan. Menyerah dan seterusnya. Sebab itu ingat bahwa marriage itu adalah suatu perjuangan. Yang ketiga, marriage adalah wadah atau sarana untuk kita saling dibentuk. Untuk suami istri saling dibentuk oleh Tuhan. Coba kita baca satu ayat yang sederhana tapi penuh makna. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan orang, manusia menajamkan manusia. Jadi untuk menajamkan besi, kita tidak pakai batu, kita tidak pakai kayu, tapi kita pakai besi.
dipukul sampai tajam. Dan firman Tuhan berkata, manusia itu saling menajamkan. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk saling menajamkan? Ya, suami istri. Tuhan tidak akan pakai orang lain yang di luar sana untuk menajamkan kita. Nggak bisa. Yang Tuhan pakai untuk menajamkan kita adalah suami kita, istri kita. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadar. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu ini. Ya, inilah pergumulan dalam pernikahan. Saling menajamkan, saling bergesek. Kadang kita sakit dan seterusnya. Supaya kita tajam. Tajam ini saya beri arti adalah supaya kita dewasa, sempurna, utuh. Benar-benar orang yang teruji, yang dewasa penuh. Nah, itu perlu proses yang menyakitkan. Gak ada pernikahan yang tidak sakit. Amin. Pernikahan itu ya sakit ya enak. Bukan enak toh ya sakit. Kadang kita pegel, kadang kita marah, kadang kita sakit, kadang kita bahagia. Ya itulah pernikahan. Jadi ini memang untuk membentuk kita. Jadi Tuhan tidak akan pakai orang lain untuk membentuk kita. Tuhan akan pakai orang yang dekat dengan kita. Yang keempat, marriage adalah wadah untuk kita mencapai kehidupan. Wadah untuk kita mencapai kehidupan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Haleluya. Jadi kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa suami kita, istri kita itu adalah partner kita dalam kita mengiring Tuhan sampai kita mencapai kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Bergandengan tangan kita berjalan maju. Mengapa kita perlu bergandengan? Karena kita ini lemah. Tidak ada orang kuat di dunia ini. Kita butuh partner untuk menguatkan kita. Saat kita lemah, kita butuh orang yang menopang, yang mengangkat kita. Ya, seperti yang dikatakan pengkhotbah. Saat kita lemah, ada yang mengangkat kita, menguatkan kita. Ayo maju, jalan terus, mendorong kita. Kalau enggak gitu, kita akan jatuh, tergeletak. Nah, inilah fungsinya marriage itu. Fungsi daripada hidup pernikahan. Supaya kita bisa saling menguatkan, berpartnership. Untuk apa? Untuk kita mencapai kehidupan yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Oleh sebab itu, ada satu poin lagi yang mungkin saya pesankan khususnya untuk orang-orang muda yang belum menikah pastinya. Yang kelima ini, perhatikan ini. A happy marriage dimulai dari a healthy dating. Artinya pernikahan yang bahagia itu dimulai dari pacaran yang sehat. Ini perhatikan ini. Jadi pernikahan yang bahagia itu enggak langsung mencongol gitu saja. Tidak. Tapi dimulai dari dasar. Dasarnya apa? Yaitu pacaran yang sehat. A healthy dating. Pacaran yang sehat. Pacaran yang benar. Itu punya kans yang besar untuk mencapai happy marriage. Bukan pasti loh ya. Kan ini perjalanan. Kalau kita tetap setia ya pasti. Tapi kalau tengah jalan kita nyeleweng ya enggak terjamin memang. Sama dengan keselamatan. Enggak ada sekali selamat tetap selamat. Ini perjalanan hidup masih panjang nih. Makanya baca surat Ibrani, Paulus selalu berkata, ojo keluar, jangan keluar, tetaplah di jalan ini. Sama, tapi ya oke, itu kan kemungkinan-kemungkinan yang ya kita bicara yang umum saja. Nah, untuk itu saya berikan beberapa tips. Nah, bagi orang-orang muda ini, tips pacaran yang benar dan sehat. Kalau yang sudah menikah, yang sudah punya cucu, ya dengar saja sebagai masukan untuk mendidik cucu-cucu Anda. Yang pertama adalah opposite gender. Artinya lawan jenis. Ini penting. Pernikahan yang benar itu adalah pernikahan dengan lawan jenis. Bukan jeruk makan jeruk. Jadi saudara harus tetap ingat. Mengapa saya akhir-akhir ini banyak bicara begini saudara. Karena inilah yang sedang melanda dunia. Dunia sedang dilanda dengan transgender, dengan LGBT. Tapi itu saya tetap akan sampaikan. Walaupun kita bersyukur hal semacam itu di Indonesia masih, walaupun banyak loh sebenarnya. Tapi masih sembunyi-sembunyi. Gak muncul di permukaan. Jadi ini yang pertama, opposite gender. Lawan jenis. Yang kedua, seiman. 2 Korintus 6 ayat 14. Orang menikah itu kayak lembu yang membajak. Ada cook, yoked together. Ada cook,
diikat dengan kuk. Supaya apa? Supaya jalannya kompak. Nah, sudah bisa bayangkan. Kalau arahnya tidak sama. Satu mau ke timur, satu mau ke barat. Satu mau ke utara, satu mau ke selatan. Bagaimana bisa? Gak bisa, saudara. Makanya ini seiman ini penting. Gak bisa ditawar. Ya, jangan goyah. Biasanya orang mulai goyah nanti kalau sudah, waduh kapan ya pasanganku gak muncul-muncul. Mulai dia turunkan standar. Wah, kalau sudah diturunkan standar, saudara, kebahagiaan itu seharusnya seumur hidup. Bukan cuma 1-2 tahun. Ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun oke. 5-10 tahun bermasalah. Apalagi seumur hidup. Makanya ini penting. Karena konsep itu sudah beda. Nilai-nilai kehidupan itu beda. Tujuan kehidupan beda. Bagaimana bisa berjalan bersama-sama? Gak bisa. Ya, makanya orang-orang tua tolong tekankan ini kepada anak-anak saudara. Seiman itu penting. Oh, enggak apa-apa nanti dia bisa membawa pasangannya untuk kenal Tuhan. Iya kalau bisa. Kalau enggak bisa, ini enggak bisa gambling. Saudara. Banyak enggak bisa ya dalam kenyataan. Malah yang anak Tuhan keseret. Yang ketiga, sepadan. Sepadan, fit artinya. Fit bahasa Inggris ya. Cocok. Karena Allah memberikan pendamping itu sepadan. Nah kalau sepadan ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Ya orang-orang muda perlu. Makanya jangan dirimu sendiri. Minta pertimbangan orang tua gimana menurut papa. Gimana menurut mama kalau dia menjadi pasanganku. Cocok enggak? Jadi sepadan itu penting. Cocok. Saya beri satu contoh ya. Kalau kita ke toko misalnya. Entah saudara wanita atau saudara laki-laki. Lalu sudah melihat barang yang indah. Misalnya wanita lah, ada baju yang indah sekali. Warnanya, modelnya, kainnya. Pokoknya ini ciamik ini. Terus sudah minta, Bu ini tolong tanya. Oh iya silakan dicoba. Ketika sudah coba, wah tidak karuan, koyo lepet. Wah tuh gombor-gombor tidak karuan. Saya mau tanya, Anda beli enggak? Walaupun bagus Anda, aduh enggak pas ya toh? Dengan saya ini enggak pas. Sepatu, bagus sekali. Ya kalau baju mungkin ada orang mungkin protes. Kan bisa saya permak. Oh iya, sepatu sekarang. Sepatu ini, waduh wis ciamik wis. Modelnya apik modern, bermerek, murah. Lalu sudah coba, ketoprak, sudah jalan 1-2 meter coplok kegeden. Anda beli enggak? Ya mungkin Anda beli cocok untuk teman saya. Nah dalam hidup pernikahan juga begitu. Harus cari yang sepadan. Untuk apa? Ya supaya pas, supaya jalannya enak. Makanya bagi orang-orang muda, saya nasihatkan ya, coba minta pertimbangan orang-orang yang benar-benar concern terhadap kebahagiaanmu. Salah satunya adalah orang tuamu. Kalau orang lain, apalagi temanmu bisa ngawur. Oh gak apa-apa itu, wayu wis kon tepak wis untuk itu. Coba tanyakan, kira-kira orang ini cocok enggak? Jadi ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan biasanya itu orang lain lebih objektif. So, kalau sudah pacaran itu subjektif, cinta itu buta, makanya sudah tidak bisa. Untuk menilai itu nggak bisa. Dan yang terakhir sekarang, terakhir adalah honor God in your dating. Artinya apa? Respect kepada Allah selama atau dalam masa pacaran. Jangan pacaran model nggak karu-karuan, cuma untuk memuaskan hawa nafsu. Pasti nanti pernikahannya akan bermasalah itu. So itu kita dimulai dari saat pacaran. Keluarga yang bahagia itu dimulai saat pacarannya. Pacarannya genah enggak? Sehat tidak? Benar enggak? Dan harus benar. Supaya kita bisa menilai dengan baik. Berdoa, tak ketunjuk Tuhan, kehendak Tuhan. Apa ini kehendak Tuhan? Apa ini jodohku? Karena pernikahan itu seumur hidup. Pada akhir kata saya ucapkan enjoy your marriage. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.